Oke, pagi ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Oh, saya belum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke, pagi ini kita akan mendiskusikan dan sekaligus ini sebenarnya mengulang ya, merefresh juga beberapa. Tapi mungkin akan lebih juga sekaligus memperbandingkan model data spasial. Apa yang dimaksud dengan model? Pernah mendengar istilah model kan? Model. Atau ada yang sekarang jangan-jangan skripsinya bahas tentang model. Model apa aja ya, model pemerintahan, model tata kelola pemerintahan misalnya ya, model pelayanan, model pengambilan keputusan dan lain-lain. Oke, apa yang dimaksud dengan model? Coba kalau ada yang mau memberikan ininya. Model adalah pola atau contoh, Bu. Contoh, oke. Menurut siapa barusan contoh? Siap Meti, Bu. Meti, oh iya Meti. Oke, apalagi ada yang mau berpendapat lain model itu apa selain bahwa model itu adalah contoh? Contoh barang. Izin Bu, representasi. Izin Bu, Nabila Bu. Izin Bu, model itu menjelaskan sebuah gambaran suatu objek Bu. Oke, Nadila menggambarkan satu objek. Tadi ada yang menyebutkan representasi. Model suatu pola Bu. Pola Bu. Model itu suatu pola. Model itu suatu representasi. Ya, jadi model itu secara umum ya. Secara umum itu adalah representasi dari real world, dunia nyata. Kayaknya apa ya, ada suara atau ini sama ya guys? Oke, jadi model itu adalah representasi dari real world, dunia nyata. Nanti dia bisa berbentuk pola, bisa berbentuk contoh mungkin ya, contoh replika bisa, atau dia berupa magnet. Agak ribut ya. Ini suara apa ya? Komang Yud. Kayak ada suara-suara. Mabuk kan? Kayaknya lupa nge-mute, orangnya pergi ya. Oke, kita lanjutkan ya.
Nah, ini sebagai outline dari perkuliahan kita pagi ini mengenai model tadi ya, model data spasial itu terdiri dari model data raster. Nah, kita kata udah ini ya bahwa jenis data itu ada dua ya di data spasial. Data spasial itu meliputi data raster dan data vektor. Nah, modelnya juga begitu ya. Jadi model data raster, kemudian ada karakteristik layer raster, model data vektor, perbandingan. Nah, bagaimana kalau kita komparasi ya model data raster dan model data vektor. Nah, ini karakteristik utama dari data spasial. Jadi karakteristik utama dari data spasial adalah bagaimana mengumpulkannya dan memeliharanya untuk berbagai kepentingan. Nah, selain itu juga ditujukan sebagai salah satu elemen yang kritis dalam melaksanakan pembangunan sosial ekonomi secara berkelanjutan dan pengelolaan lingkungan. Jadi karakteristik utama dari data spasial itu adalah bagaimana mengumpulkannya dan memeliharanya untuk berbagai kepentingan. Minggu lalu kita sudah bahas ya teknik pengambilan data spasial ya, teknik pengambilan data spasial. Jadi bisa banyak cara gitu ya, data spasial itu bisa dengan GPS misalnya ya, bisa dengan citra satelit, bisa dengan foto udara atau airborne, macam-macam. Nah, selain itu juga ditujukan sebagai salah satu elemen yang kritis ya atau crucial dalam melaksanakan pembangunan sosial ekonomi secara berkelanjutan dan pengelolaan lingkungan. Jadi sustain ya kalau kita ingin berkelanjutan gitu ya. Nah, berdasarkan perkiraan, ini perkiraan ya, estimasi lah ya, hampir lebih dari 80%. Kalau hampir lebih itu berarti 80% ke sana ya. Informasi mengenai bumi itu berhubungan dengan informasi spasial. Jadi ketika kita mengenai kebumian gitu ya, yang berhubungan dengan itu akan berhubungan dengan informasi spasial atau keruangan ya. Nah, pada pemanfaatannya, data spasial yang diolah dengan menggunakan komputer atau data spasial digital itu menggunakan model sebagai pendekatannya. Jadi model ini digunakan sebagai pendekatan ya, terutama pada data spasial yang digital. Economic and Social Commission for Asia and the Pacific tahun 1996 itu mendefinisikan bahwa model data sebagai sekumpulan logika atau aturan ya, dan karakteristik dari suatu data spasial. Jadi model itu memang banyak jenisnya ya. Ketika kita membicarakan misalnya ya, mau memperkirakan satu tren gitu ya, kemudian kita membuat model regresi misalnya ya, equation atau persamaan-persamaannya itu juga model ya. Nah, itu kan bagian dari juga. Nah, kalau mau sekumpulan logika, nah logika itu juga bisa digambarkan dalam diagram alur. Seperti kita kalau mau membuat misalnya model untuk diagram alur SOP misalnya ya. Nah, itu kan juga ada logika-logika juga ya yang diinikan, yang digambarkan melalui gateway misalnya ya. Gateway atau diamond, ketupat, kalau iya maka, kalau tidak kembali atau gitu ya. Seperti pelayanan-pelayanan juga kan di sistem informasi. Itu biasanya di dalam diagram alur. Nah, kemudian nanti kalau misalnya di dalam pemrograman itu kan bahasa-bahasa logika itu banyak banget digunakan gitu ya. Nah, model data ini merupakan representasi. Nah, seperti tadi yang diinikan ya, bahwa dia adalah representasi. Jadi keterwakilan ya, mewakili hubungan antara dunia nyata atau real world-nya. Kan dunia nyata itu kan sangat besar ya, sangat luas. Kadang kita mesti gambarkan dia dalam bentuk yang lebih kayak seperti pesawat, itu kan gede banget, kecuali di foto. Misalnya di foto juga kan ada skalanya ya, ukuran itu menggambarkan skala berapa gitu ya. Artinya seperberapa dari ukuran sebenarnya sih ini gitu ya.
Nah, itu biasanya juga atau kita misalnya menggambarkan pesawat itu dalam ukuran replika, ukuran mininya gitu ya. Atau menggambarkan ketika kita misalnya model seperti maket ya. Biasanya di kampus itu kan kalau kita masuk lobi itu kan suka ada maket ya di depannya. Itu mengenai pengembangan kampus itu seperti apa gitu ya. Kemudian di dalam kampus itu ada apa aja. Nah, itu akan digambarkan di dalam maket. Itu adalah representasi dari real world-nya gitu ya. Dari situ kita akan tahu di mana posisi untuk ruang akademik, non akademik gitu ya. Dan lain-lain. Apalagi kalau IPDN itu kan di mana asrama, di mana tempat olahraga, di mana tempat untuk dormitory gitu ya, asramanya gitu kan, itu semua bisa digambarkan di maket. Nah, maket itu adalah model ya. Jadi model. Nah, tapi kalau misalnya model yang terkait dengan ilmu sosial, nah itu biasanya dia digambarkan dalam bentuk diagram alur ya. Nah, terdapat dua model dalam data spasial, yaitu model data raster dan model data vektor. Keduanya memiliki karakteristik yang berbeda. Selain itu, dalam pemanfaatannya tergantung dari masukan data dan hasil akhir yang akan dibahas. Model data tersebut merupakan representasi dari objek-objek geografi yang terekam sehingga dapat dikenali dan diproses oleh komputer. Nah, Cheng tahun 2002 menjabarkan model data vektor itu menjadi beberapa bagian lagi. Nah, ini dapat dilihat pada gambar berikut ya. Nah, ini data spasial itu terdiri dari, kalau dari sisi pendekatannya ya, ada model data vektor dan ada model data raster. Kemudian model data vektor ini diklasifikasi lagi. Ada yang non-topologi, ada yang topologi. Nah, kemudian topologi ini masih diklasifikasi lagi. Jadi ada data sederhana atau simple data dan ada data tingkat tinggi, higher data level. Kemudian data tingkat tinggi atau higher data level ini masih dikategorikan lagi atau diklasifikasi menjadi thin atau triangulated irregular network, regions, dan dynamic segmentation. Ya. Jadi ada tiga ya, ada tiga pengelompokannya atau pengklasifikasian atau pengkategorian dari higher data level gitu ya, atau data tingkat tinggi. Oke, sampai di sini ada komen? Lanjut, Bu. Lanjut. Oke, lanjut. Kemudian model data raster. Tadi kan ada dua ya, model data spasial itu data vektor dan model data raster. Nah, ini sekarang kita bahas yang data raster dulu, kita diskusikan. Yang model data raster ini mempunyai struktur data yang tersusun dalam bentuk matriks atau pixel dan membentuk grid. Setiap pixel memiliki nilai tertentu dan memiliki atribut tersendiri, termasuk nilai koordinat yang unik ya. Karena spasial itu selalu dinyatakan dengan koordinat ya. Jadi semacam pasangan antara X dan Y gitu ya. Antara lintang utara bujur timur, antara ya koordinat apakah mau pendekatan UTM atau koordinat kartesian misalnya ya. Nah, tingkat keakurasian model ini sangat tergantung pada ukuran pixel atau biasa disebut dengan resolusi. Nah, kita yang punya kamera di HP itu kan juga sangat tergantung ya pada resolusinya gitu kan. Resolusinya apakah resolusi rendah, resolusi sedang, resolusi tinggi, bahkan ada resolusi sangat tinggi. Nah, itu nanti biasanya tergantung pada elevationnya juga ya. Kita mau nih sampai yang tingkat ketinggian rendah gitu ya. Jadi di zoom dengan sangat itu tuh misalnya peta desa gitu misalnya ya. Nah, itu kan harus dengan
resolusi yang sangat tinggi. Tapi memang nanti ada kelemahannya. Resolusi yang tinggi itu memang sharpness, ketajaman, ininya juga sangat baik, tapi ukurannya jadi sangat besar. Nah, itu juga akan mempengaruhi di dalam prosesnya. Model data ini biasanya digunakan dalam remote sensing atau indraja ya, yang berbasiskan citra satelit maupun airborne atau pesawat terbang. Nah, selain itu model ini digunakan pula dalam membangun model ketinggian digital atau DEM ya, Digital Elevation Model, dan model permukaan digital atau DTM, Digital Terrain Model. Ya, jadi membangun model ini ya yang tadi yang disebutkan. Model raster ini memberikan informasi spasial terhadap permukaan di bumi dalam bentuk gambaran yang digeneralisasi. Representasi di dunia nyata disajikan sebagai elemen matriks atau piksel yang membentuk grid yang homogen. Pada setiap piksel mewakili setiap objek yang terekam dan ditandai dengan nilai-nilai tertentu. Secara konseptual, model data raster merupakan model data spasial yang paling sederhana. Jadi model data raster itu merupakan model data spasial ya, karena apalagi kalau yang dia bentuknya 3D ya, jadi udah langsung terrepresentasikan gitu ya dunia. Kita udah langsung bisa melihat gambaran dunia nyata, itu sudah bisa langsung terini. Nah, ini adalah gambar struktur model data raster ya. Jadi itu digambarkan dengan sel pixel atau pixel, baik berbentuk baris dan kolom ya. Nah, ini kita lihat, ini yang ukuran pixelnya lebih kecil itu polanya lebih terlihat ya. Jadi modelnya lebih langsung, pola-polanya, bentukannya itu langsung tergambar gitu ya. Nah, ini kalau ini model atau sel dalam ukuran yang lebih besar. Nah, kadang-kadang itu bisa saja ada beberapa informasi yang hilang ya, tidak terlihat. Nah, ini karakteristik utama data raster itu adalah bahwa dalam setiap sel atau pixel itu mempunyai nilai. Nilai sel pixel itu merepresentasikan fenomena atau gambaran dari suatu kategori. Jadi nilai sel pixel merepresentasikan fenomena atau gambaran dari suatu kategori. Nilai sel pixel itu dapat memiliki nilai positif atau negatif, integer dan floating point untuk dapat merepresentasikan nilai continuous. Nah, nanti kita bisa lihat di gambar 2 berikut ya. Data raster itu disimpan dalam satu urutan nilai sel pixel. Sebagai contoh misalnya ya, ada nilai 80, 74, 45 dan seterusnya. Nah, ini ya, luas suatu area direpresentasikan dalam setiap sel atau pixel dengan lebar dan panjang yang sama. Nah, tapi nanti kemudian yang membedakan tuh DEM-nya ya, elevation-nya, topologinya gitu ya. Sebagai contoh, sebuah data raster yang merepresentasi ketinggian permukaan. Nah, ketinggian permukaan itu kan tidak sama ya. Ada yang dia berada di dataran rendah, ada yang berada di dataran tinggi gitu kan. Nah, ketinggian permukaan itu biasa yang kita sebut dengan DEM ya, Digital Elevation Model, dengan luasan misalnya di sini sebesar 100 km persegi. Apabila terdapat 100 sel atau pixel dalam raster, maka dalam setiap sel pixel mempunyai ukuran 1 km persegi atau 1 km kali 1 km ya, panjang dan lebarnya gitu ya. Nah, dimensi dari setiap sel pixel itu dapat ditentukan ukurannya sesuai dengan kebutuhan. Jadi ukuran sel pixel menentukan bagaimana kasar atau halusnya pola atau objek yang akan direpresentasikan.
Tadi kan ada yang bilang model itu apa? Pola. Iya. Jadi model itu adalah representasi yang bisa menunjukkan pola, bentuk gitu ya. Contoh gitu ya, contoh. Semakin kecil ukuran sel pixel maka akan semakin halus atau semakin detail. Nah, tapi biasanya kalau semakin detail itu dengan resolusi yang cukup tinggi, nah itu biasanya ukurannya juga menjadi sangat besar ya. Akan tetapi semakin besar jumlah sel pixel yang digunakan, maka akan berpengaruh terhadap penyimpanan dan kecepatan akses. Ya, jadi dia membutuhkan, ya itu mungkin satu kelemahan juga ya, membutuhkan ruang penyimpanan yang besar dan kecepatan prosesnya itu juga akan sangat dipengaruhi ya. Kalau tidak diikuti dengan spesifikasi yang lebih baik gitu ya, ya maka dia akan lelet ya, lola gitu. Dan apabila sel atau pixel terlalu besar akan terjadi kehilangan informasi atau kehalusan pola akan terlihat lebih kasar. Sebagai contoh, apabila ukuran sel besar dari lebar jalan misalnya ya, maka jalan tidak akan dapat ditampilkan dalam data raster. Gambar berikut ini memperlihatkan bagaimana objek poligon yang direpresentasikan dalam raster dengan berbagai macam ukuran. Nah ini. Nah kalau dari gambar ini mana yang polanya terlihat lebih jelas sesuai dengan real world-nya, kondisi nyatanya? Yang tengah, Bu. Kiri, Yang tengah? Ya, yang ke kiri ini kan, ini polanya sama dengan yang di atas ya, lebih terlihat. Yang kiri, Bu. Kiri, Bu. Ya, yang kiri. Ini ketika itunya lebih besar lagi, nah kita hanya melihat sebagian ya, sebagian aja untuk ukuran yang sama gitu ya. Nah ini untuk ukuran ruang yang sama. Nah ini kita lihat semakin besar lagi pixelnya, ya kita hanya melihat sebagian kecilnya saja dengan ukuran yang lebih besar tentunya ya. Jadi poligon yang direpresentasikan dalam berbagai macam ukuran sel pixel gitu ya. Dengan ukuran permukaan yang sama gitu ya. Jumlah sel pixel dengan jumlah sel pixel yang berbeda-beda. Yang berbeda karena tergantung pada ukuran sel pixelnya tadi. Nah kemudian kita bisa lihat lokasi. Lokasi di dalam setiap sel atau pixel didefinisikan dalam bentuk baris dan kolom, di mana di dalamnya terdapat informasi mengenai posisi. Ya. Kan kadang koordinat, bisa menggunakan Cartesian atau UTM. Nah apabila sel memuat sistem koordinat Cartesian, di mana setiap baris itu merupakan paralel dengan sumbu X, untuk x-aksis, dan kolom paralel dengan sumbu y atau y-aksis. Nah demikian pula apabila, nah ini dengan koordinat yang lain lagi ya, sel pixel memuat sistem koordinat UTM, Universal Transverse Mercator, dan sel pixel memiliki ukuran, nah ini ya, jadi ukuran itu nanti digambarkan apakah dia east, north gitu ya. Jadi tergantung dari seperti arah mata angin ya. Jadi maka itu kenapa kalau kita menyajikan suatu peta yang baik itu tuh harus ada komponen-komponen yang harus ada di peta tersebut, misalnya adalah skala. Sehingga kita bisa membayangkan ya ukuran sebenarnya itu seberapa besar. Kemudian arah mata angin ya untuk melihat posisi. Kemudian juga legenda. Jadi penjelasan dari setiap detail yang ada di peta tersebut. Kemudian judul pasti ya, itu peta administrasi atau peta tematik gitu ya. Nah ini kita bisa lihat Cartesian Coordinate System ataupun UTM. Projected Coordinate System ya.
terkadang itu dibutuhkan informasi spesifik dari luasan suatu raster. Luasan tersebut dapat didefinisikan pada koordinat bagian atas, bagian bawah, bagian kanan dan kiri dari keseluruhan raster. Seperti terlihat pada gambar ini ya, informasi luasan data raster. Nah, terdapat beberapa keuntungan ya sebenarnya di dalam menggunakan model raster ini. Di antaranya ini ya. Pertama, memiliki struktur data yang sederhana. Bentuk sel matriks dengan nilainya dapat merepresentasikan koordinat dan kadangkala memiliki link dengan tabel atribut. Ya. Kemudian format yang sangat cocok untuk dapat melakukan analisis statistik dan spasial. Ya, kita juga bisa melihat luasan, ya, menghitung luasan, mempunyai kemampuan dalam merepresentasikan data-data yang bersifat continuous, seperti di dalam memodelkan permukaan bumi. Ya, biasanya kalau itu terkait luasan, panjang, lebar, ya itu continuous ya. Tapi ada juga yang datanya adalah discrete. Misalnya apa? Data yang bukan continuous tapi dia bersifat discrete. Biasanya kalau continuous itu bisa pecahan ya. Tapi kalau discrete itu ya harus bilangan bulat ya. Nggak bisa pecahan. Misalnya kok pecahan itu kan 2,5, 2,6, 2,53 gitu ya, 2,612 gitu ya. Tapi kalau yang discrete itu harus bulat-bulat ya, 1, 2, 3, nggak pakai koma-koma gitu ya. Nah itu discrete. Contohnya apa ya yang mestinya sih discrete gitu ya, nggak bisa. Contohnya apa misalnya? Contohnya apa? Kalau yang discrete, yang dia menggunakan bilangan lah ya, kalau misalnya kita bilang, atau data discrete, datanya discrete, bukan continue. Apa misalnya? Ya, misalnya kalau kita berbicara penduduk, jumlah penduduk itu ada nggak yang koma-koma? Tidak ada, Bu. Tidak ada, ya kan? Tidak ada. Nanti kalau ini kalau 2,1 misalnya itu 2 orang plus koma satunya itu apa, kakinya, tangannya, gitu, kepala kan ini ya, karena kita harus bicara secara utuh gitu ya, bulat. Termasuk juga kendaraan. Kalau jaringan jalannya, nah itu adalah bisa continuous ya. Tapi kalau modanya, kendaraannya itu discrete, ya kan? Boleh nggak mobil itu di koma-koma? Mobil misalnya ya, atau sepeda motor, bisa? Bisa atau tidak? Halo? Bisa, Bu. Kendaraan. Hah? Bisa kendaraan 2,1 gitu? Tidak. Iya. Boleh kali kalau bannya aja. Tidak, Bu. Ya, jadi itu yang begitu itu namanya discrete ya. Nah, memiliki kemampuan untuk menyimpan titik, poin, garis, line, area, poligon, dan permukaan surface. Memiliki kemampuan dalam melakukan proses tumpang tindih atau overlay secara lebih cepat pada data yang kompleks. Karena dia bisa tumpang tindih kan karena kita layer per layer ya. Nah, minggu lalu kan kita sudah sebutkan ya, kenapa data spasial itu menggunakan layer-layer. Untuk apa? Apa kegunaannya? Kenapa dia harus disusun dalam bentuk layer-layer? Data raster itu. Apa jawabannya? Halo?
Izin Bu, kalau Ya. berubah kalau nanti ada data yang berubah, jadi nggak perlu dirubah semuanya Bu. Iya, jadi kalau ada perubahan, maka kita merubah hanya pada layer yang harusnya dirubah. Contohnya apa misalnya? Ya kayak tadi batas wilayah administrasi itu kan satu layer sendiri ya. Nah, batas wilayah administrasi misalnya kalau kita memetakan desa ya. Nah, desa itu kan mungkin saja batas administrasinya bisa berubah jika terjadi penggabungan desa, penghapusan desa, atau pemekaran desa gitu ya. Jadi kalau terjadi seperti itu, ya berarti atau mungkin karena kecamatannya berubah, kemudian dia posisi wilayah administrasinya juga jadi berubah. Nah kemudian tadi apa ya, continuous ya, memiliki overlay tadi ya. Nah seperti itu, yaitu. Nah selain keuntungan dari model raster, terdapat pula beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan dalam menggunakan model data raster dibandingkan dengan data vektor. Di antaranya adalah terdapat beberapa keterbatasan masalah akurasi dan presisi data, terutama pada saat menentukan ukuran sel atau piksel. Ini terkait dengan akurasi dan presisi ya, kecermatan data. Data raster itu sangat berpotensial dalam menghasilkan ukuran file yang sangat besar. Jadi tadi tergantung pada resolusi ya. Peningkatan resolusi akan meningkatkan ukuran data. Hal ini akan berdampak pada penyimpanan data dan kecepatan proses. Hal ini akan sangat bergantung kepada kemampuan hardware yang digunakan. Ya, jadi akan tergantung spesifikasi. Nah, itu tadi kan harus RAM-nya harus berapa minimal gitu ya. Nah, itu ada spesifikasi. Kemudian ruang penyimpanan itu harus seperti apa. Nah, itu tuh terutama tadi ya untuk kalau terjadi peningkatan resolusi. Nah, pemanfaatan model data raster itu banyak digunakan dalam berbagai aplikasi. Akan tetapi, Environmental System Research Institute atau ESRI Incorporation tahun 2006 membagi menjadi 4 kategori utama. Yaitu pertama, raster sebagai peta dasar. Nah, data raster biasanya digunakan sebagai tampilan latar belakang background untuk suatu layer dari objek yang lain seperti vektor tadi ya. Nah, sebagai contoh misalnya itu di sebelah kanannya di gambar 7 ini ada foto udara orto ditampilkan sebagai latar dari objek jalan. Nah, 3 sumber utama dari peta data raster ini adalah foto udara, citra satelit, dan hasil scan. Nah, ini foto udara raster ditampilkan sebagai latar dari layer jalan. Tapi layer jalan itu menggunakan vektor ya. Nah, kemudian yang kedua, raster sebagai peta model permukaan. Nah, data raster ini sangat cocok untuk merepresentasikan data permukaan bumi. Nah, data dapat menyediakan metode yang efektif dalam menyimpan informasi atau nilai ketinggian yang diukur dari permukaan bumi. Nah, selain dapat merepresentasikan permukaan bumi, data raster dapat pula merepresentasikan curah hujan, temperatur, konsentrasi, dan kepadatan populasi. Nah, gambar di sebelah ini atau gambar 8 berikut ini memperlihatkan nilai ketinggian ya suatu permukaan bumi. Nah, ketinggian itu diperlihatkan dari warnanya ya. Nah, warna hijau itu memperlihatkan permukaan yang rendah misalnya ya. Permukaan yang rendah di atas permukaan laut misalnya DPL. Dan berikutnya merah. Ada merah. Merah itu lebih tinggi. Pink dan putih itu menunjukkan permukaan yang semakin tinggi ya. Jadi merah, kuning ya, harusnya kuning, hijau, kuning, terus kemerahan, pink, baru putih ya. Itu semakin tinggi. Jadi menunjukkan. Nah, kemudian itu kalau tadi raster sebagai peta dasar. Kemudian ada raster sebagai
peta tematik. Kalau tadi kan ada gradasi warna ya, menunjukkan perbedaan ketinggian. Nah, data raster yang merepresentasikan peta tematik itu dapat diturunkan dari hasil analisis data lain. Aplikasi analisis yang sering digunakan di dalam melakukan klasifikasi citra satelit untuk menghasilkan kategori tutupan lahan misalnya ya, atau land use, land cover. Nah, pada dasarnya aktivitas yang dilakukan itu adalah mengelompokkan nilai dari data multispektral di dalam kelas tertentu seperti tipe vegetasi. Vegetasi itu adalah tumbuhan ya. Apa beda tumbuhan dan tanaman? Berbedakah? Halo? Vegetasi ini menggambarkan kan tadi tumbuhan. Tapi ada juga yang menyebut tanaman. Mana yang sebenarnya ada Beda, perbedaan? Bu. Berbedanya Beda, apa? Bu. Bedanya apa? Coba tolong dijelaskan. Izin, Bu, tanaman termasuk ke dalam tumbuhan, tapi tumbuhan belum tentu termasuk dalam tanaman, Bu. Ya, ya. Terus perbedaannya apa? Kapan kita sebut dia tanaman, kapan kita sebut dia tumbuhan? Izin Bu, kalau tumbuhan itu maknanya luas Bu. Jadi segala flora yang ada di alam Bu. Kalau tanaman itu lebih spesifik Bu. Jadi jenisnya begitu Bu. Iya, apa misalnya apa yang lebih spesifik itu apa? Ada yang membagi tumbuhan dan tanaman itu tergantung dari budidayanya ya. Jadi kalau tumbuhan itu semua yang ada di alam tadi kan. Tapi kalau tanaman itu yang sengaja dibudidayakan. Itu jadi tanaman. Dibudidayakan itu apa ya? Ya sengaja ditanam gitu ya. Untuk misalnya kita menanam padi. Padi itu kan dibudidayakan. Tapi ada juga kan banyak tumbuhan-tumbuhan yang itu tumbuh liar ya. Tumbuh liar saja. Nah itu tumbuhan gitu ya. Yang liar-liar. Dia tumbuhan itu biasanya adalah tumbuhan yang tumbuhnya liar gitu ya, hutan-hutan yang tidak sengaja ya kan ada memang sengaja direhabilitasi gitu ya, ada yang jadi budidaya itu memang disengaja ya, ada teknik membudidayakan, memuliakan tanaman ya. Nah kemudian kalau tumbuhan ya semua, jadi tanaman itu adalah bagian dari tumbuhan ya. Tapi katanya tadi tumbuhan belum tentu tanaman gitu ya kan? Ya jadi ada yang memang sengaja dibudidayakan, ditanam khusus yang kemudian dalam rangka untuk dipanen nantinya gitu ya. Jadi itu adalah tanaman. Sama seperti biji dan benih. Apa bedanya biji dengan benih? Halo? Itu juga bagian dari itu. Ya, coba. Izin Bu, ini ada kelas G6 yang belum masuk Bu. Oh alah, tak pikir mau Bilang ke saya, jawab. Kalau gitu sekalian jawab. Ketua kelas ya? Cuma satu orang ini yang belum. Oh banyak. Siap Bu. Iya, soalnya masuknya terlambat, ya kan? Oke, tadi kita sampai mana? Oh, tadi ya perbedaan Biji tadi dan benih, Bu. perbedaan. Saya Ya, kalau perbedaan tanaman dan tumbuhan Ya, kan Bu. udah tahu ya. Kalau tumbuhan itu secara umum, ya kan? Tapi kalau, nah secara umum tadi, kalau Ya. tanaman itu lebih spesifik. Spesifiknya itu karena dia sengaja dibudidayakan, ditanam. Makanya ada istilahnya tanaman. Karena sengaja kita tanam untuk kita, untuk menunjanglah kehidupan kita ya, untuk dipanen gitu kan. Jadi sengaja kita tanam. Tapi juga banyak tumbuhan-tumbuhan yang dia tidak kita tanam, tumbuh begitu saja di alam, ya kan? Ya.
Siap iya Bu. Nah, itu. Bu. Tadi yang artistifik tadi dibudidayakan tuh kan disengaja ditanam, diberi pupuk, diberi pestisida gitu kan, disiangi dari gulma-gulma tanaman liar gitu kan, biar supaya tumbuhnya lebih baik, memberikan produktivitas hasil yang lebih, panen yang lebih baik. Nah sekarang apa bedanya biji dengan benih? Kan barangnya itu-itu juga. Ketika kita misalnya mengembangbiakkan tanaman itu kan sering banyak melalui biji atau benih ya kan? Nah apa perbedaan biji dengan benih? Izin, Bu. Kalau Atau benih dengan bibit. Nah gitu juga bedanya itu apalah. Benih, biji, bibit, nah gitu. Coba apa bedanya? Nah ini masuk tadi ya di kategori tipe vegetasi tadi ya, di vegetasi. Oke, ada yang mau dijawab silakan. izin Bu, Ya. izin menjawab Bu. Ya. Jadi kalau biji itu bisa tumbuh jadi tanaman tanpa campur tangan manusia, jadi bisa tumbuh sendiri. Nah Ya. kalau benih ini mendapatkan perlakuan khusus dari manusia Bu, jadi bisa jadi tanaman. Iya. Kalau bibit itu kelanjutannya dari benih Bu. Oke, ya. Jadi kalau biji, nah itu memang dihasilkan ya dari tanaman ya, dari tanaman atau tumbuhan ya. Tumbuhan itu akan menghasilkan biji. Tapi kalau benih itu sengaja dia dibuat sengaja ya, biasanya usia tanamnya jadi harusnya panen nggak dipanen dulu, sengaja dijadikan benih gitu ya. Nah itu buat nanti tanam berikutnya gitu. Nah biasanya benih ini memang sengaja dengan perlakuan khusus ya, biar dia lebih vigor ya. Vigor itu daya tumbuhnya itu lebih baik. Nah benih yang sudah ditanam kemudian tumbuh, nah itu akan menjadi bibit gitu ya. Kadang-kadang kita enggak menanam itu dari benihnya, tapi kita dari bibit. Jadi sudah tumbuh dulu beberapa senti gitu ya. Baru kemudian itu bisa juga diperjualbelikan. Misalnya pohon mangga, pohon belimbing gitu ya. Nah tapi dia juga kadang-kadang mengembangbiakannya juga tidak melulu dari benih, tapi bisa juga dari okulasi. Nah kan saya sering beli itu misalnya benih kangkung. Saya mau menanam kangkung, mau menanam bayam di polybag gitu ya, biar apalagi waktu awal-awal pandemi kemarin kan rata takut ya. Aduh gimana nih kalau nggak makan sayur, nggak ini ke pasar takut, ke ini takut. Nah kemudian akhirnya pada nanam-nanam gitu ya. Nah itu kita beli benih ya, beli benihnya itu misalnya di dalam kemudian kita tanam di polybag gitu ya. Nah itu benih. Jadi memang dia sengaja ya dibudidayakan untuk dihasilkan benihnya. Nah tentu itu dengan teknik dan perlakuan tertentu agar benih yang dihasilkan itu benar-benar vigor ya. Istilahnya vigor tuh memiliki daya tumbuh yang baik ya. Nah kemudian kita kembali lagi ke laptop. Kalau kata Tukul. Peta tematik itu juga dapat dihasilkan dari operasi geoprocessing yang dikombinasikan dari berbagai macam sumber seperti vektor, raster, dan data permukaan. Nah itu peta tematik ya. Jadi tematik itu ada tema-temanya. Misalnya apa peta? Kita yang sering gunakan itu kalau di skripsi misalnya ya kita lampirkan itu lebih kepada peta administrasi. Tapi kita juga bisa membuat ini kan peta tematik sesuai dengan topik dan permasalahan yang akan kita angkat gitu ya. Misalnya peta tentang kepadatan penduduk misalnya ya. Nah kita bisa gambarkan itu yang padat warnanya merah, yang kepadatannya biasanya antara sekian sampai sekian merah, yang sekian sampai sekian kepadatan per kilometer perseginya ya, atau per hektar juga boleh. Nah itu digambarkan seperti itu. Itu peta tematik kalau udah terkait dengan kepadatan penduduk. Kemudian misalnya peta rawan bencana. Nah, mana daerah-daerah yang
memiliki tingkat kerawanan tinggi, sedang atau rendah. Nah, itu digambarkan bergradasi menggunakan juga warna misalnya ya. Peta rawan bencana yang paling tinggi digambarkan merah misalnya ya, hijau, kuning. Atau peta deforestasi. Nah, terkait dengan penebangan hutan. Jadi yang masih hijau-hijau itu biasanya tingkat illegal loggingnya atau penebangan hutannya rendah misalnya. Tapi kalau udah sampai merah, coklat, bahkan orange gitu ya, nah itu biasanya tutupan lahan hutannya itu sudah semakin habis gitu ya, sudah dialihfungsikan gitu ya, sudah terjadi alih fungsi lahan. Bisa saja orang membuka lahan, kadang-kadang kan dibakar gitu ya, buka lahan baru untuk menanam gitu. Walaupun sebenarnya itu tidak dianjurkan karena bisa memberi dampak. Kebakaran hutan itu kan bisa ini ya, apalagi kalau mereka-mereka yang berada di perbatasan negara. Misalnya kayak Riau kebakaran hutannya, maka yang akan menerima dampak bukan hanya Riau, tapi juga Singapura atau Malaysia ikut menerima dampak. Penerbangannya jadi ditutup gitu ya, karena langit-langitnya dipenuhi dengan asap gitu ya. Nah, itu membahayakan untuk penerbangan misalnya. Jadi itu peta tematik ya, peta rawan bencana, peta tentang tadi kepadatan penduduk gitu ya. Kemudian peta tentang ya macam-macam ya. Yang terkait dengan ya tergantung topik apa yang ingin kita angkat di situ ya. Nah, sebagai contoh dalam menghasilkan peta kesesuaian lahan juga ya, peta kesesuaian lahan, misalnya kita mau menginginkan tingkat kesuburan lahan, gitu ya, dihasilkan itu melalui operasi dengan menggunakan data raster sebagai masukannya. Nah, ini contoh land use ya, atau tutupan lahan. Jadi data raster dalam mengklasifikasikan tutupan lahan. Nah, ini juga digambarkan dengan warna. Jadi agriculture, nah itu warnanya sudah coklat ya, coklat kehijauan gitu ya. Jadi sudah digunakan untuk pertanian, jadi sudah dibuka lahannya. Kemudian background water, nah water itu biru, deciduous atau fine mix ya. Jadi hutan-hutan pinus yang ya sudah mix juga ya. Kemudian grass, fine shade, urban develop. Nah, urban develop itu jadi sudah ada pembangunan untuk perkotaan misalnya ya, sudah ada fasilitas-fasilitas untuk aktivitas manusia tentunya. Nah, jadi itu sudah masuk pada peta tematik ya. Ya, temanya adalah land use ya, penggunaan lahan atau tutupan lahan. Nah, kemudian raster sebagai atribut dari objek. Atribut ya, atribut atau ciri karakteristik. Nah, data raster itu dapat pula digunakan sebagai atribut dari suatu objek, baik dalam foto digital, dokumen hasil scan, atau gambar dari hasil scan yang mempunyai hubungan dengan objek-objek geografi dan lokasi. Sebagai contoh, dokumen kepemilikan persil dapat ditampilkan sebagai atribut objek persil. Jadi persil itu biasanya terkait lahan ya. Karakteristik layer raster. Nah, resolusi data spasial itu dapat didefinisikan sebagai dimensi linier minimum dari sistem terkecil ruang geografi yang dapat direkam. Satuan sekecil ini pada umumnya berbentuk segi empat, dikenal sebagai grid atau sel, elemen matriks, elemen terkecil dari suatu gambar. Nah, biasanya kita akan menggambar dari itu biar supaya ukuran tuh benar ya, benar gitu ya. Jadi digambarkan dengan petak-petak atau grid itu. Nah, resolusi suatu data raster akan merujuk pada ukuran permukaan bumi yang direpresentasikan oleh setiap pikselnya. Makin kecil ukuran atau luas permukaan bumi yang dapat direpresentasikan oleh setiap pikselnya, makin tinggi resolusi spasialnya. Nah, orientasi
Orientasi di dalam sistem grid atau raster itu dibuat untuk merepresentasikan arah utara grid. Hal ini dilakukan dengan cara mengimpitkan ya, arah utara grid itu dengan arah utara yang sebenarnya di titik asal sistem koordinat grid yang bersangkutan. Zone atau zona, setiap zona layer pada peta raster itu merupakan sekumpulan lokasi yang memperlihatkan nilai. Nah, biasanya juga diberi ID. ID itu kan identity ya, singkatan dari identity atau identitas. Atau nomor pengenal yang direpresentasikan oleh nilai piksel yang sama. Sebagai contoh, persil tanah milik, batas administrasi, pulau, jenis vegetasi, dan lain-lain. Tetapi tidak semua layer pada raster itu memiliki zone. Setiap isi grid sel dapat bervariasi secara kontinu di dalam daerah tertentu, sehingga setiap sel memiliki nilai yang berbeda. Nilai dalam konteks raster, nilai adalah item informasi atribut yang disimpan di dalam sebuah layer untuk setiap pikselnya. Piksel ini di dalam zone atau area yang sejenis memiliki nilai yang sama. Lokasi dalam model data raster, lokasi diidentifikasi dengan menggunakan pasangan koordinat kolom dan baris. Lokasi atau posisi koordinat geografi atau geodetik yang sebenarnya di permukaan bumi dari beberapa piksel yang terletak di sudut-sudut citra raster juga diketahui melalui proses pengikatan ya. Nah, ini adalah kalau kita summary ya, keuntungan dan kelemahan model data raster ya. Jadi kalau ini sebenarnya tadi juga sudah ini kita refresh kembali ya. Jadi struktur data tuh cukup sederhana. Overlay dan kombinasi data dengan citra sangat mudah. Ya karena dia udah tergambarkan ya sebenarnya hanya mungkin di elevasinya itu ya, detail elevasinya itu nanti kaitannya dengan resolusi. Beberapa analisa spasial cukup mudah dilakukan. Karena dia sebenarnya sudah lebih tergambarkan ya, real world-nya itu sudah tergambarkan. Simulasi cukup mudah dilakukan karena semua data mempunyai bentuk dan ukuran yang sama. Teknologinya tidak mahal, tapi dari sisi kelemahan model data raster ini, volume grafik data cukup besar. Apabila digunakan ukuran grid cell yang besar untuk mengurangi volume data, akan menghilangkan beberapa informasi penting. Network link sulit dilakukan, tapi bukan berarti tidak bisa ya. Kata sulit itu bukan berarti tidak bisa. Transformasi proyeksi memakan waktu lama. Penyajian data kurang halus dan dianggap kurang bagus katanya. Nah, ini kemudian kita beranjak ke model data vektor. Yang hitung-hitung ini kita sambil refresh karena minggu depan kita sudah UTS ya. Ada pertanyaan soal UTS? Di Google Classroom sudah saya share jadwal dan seperti apa nanti tesnya. Jadi tesnya itu dengan gampang ya, multiple choice. Tapi linknya nanti akan aktif pada saat UTS ya, sesuai waktu UTS. Jadi dia aktif dan close sesuai dengan waktu UTS. Sudah bisa dipahami ya? Ya, Bu. Ya. Sudah bisa, Bu. Oke, baik. Nah, sekarang kita masuk di model data vektor. Model data vektor merupakan model data yang paling banyak digunakan. Model ini berbasiskan pada titik points dengan nilai koordinat XY untuk membangun objek spasialnya. Objek yang dibangun terbagi menjadi 3 bagian, berupa titik, poin, garis, line, area, atau poligon. Dan titik atau poin itu merupakan representasi grafis yang paling sederhana pada suatu objek. Titik tidak mempunyai dimensi, tetapi dapat ditampilkan dalam bentuk simbol, baik pada peta maupun dalam layar monitor. Contoh,
lokasi fasilitas kesehatan, lokasi menara BTS, dan lokasi sumur minyak. Nah, misalnya nih kita lihat ya, titik-titik ini ada ID-nya, setiap titik itu punya ID dengan angka ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, itu biasanya angka 1, 2 ini ternyata dia berada pada lokasi yang sama ya, Kecamatan Bogor Barat, BTS 1 dan BTS 2. Kemudian 3 dan 4 itu menggambarkan BTS 3 dan 4 juga di lokasi yang sama, Bogor Tengah. Dan kemudian 5, 6, 7 itu juga ID untuk BTS 5, 6, 7. Dan mereka juga berada di lokasi yang sama, Kecamatan Bogor. Ini kira-kira Kota Bogor atau Kabupaten Bogor? Gimana? Kota Bogor Bu kayaknya Bu. Kota Bogor ya. Nah, itu tadi poin. Nah, sekarang line atau garis. Nah, garis ini merupakan bentuk linier yang menghubungkan dua atau lebih titik. Nah, kalau kita menghubungkan beberapa titik, dia akan membentuk garis tentunya ya. Dan merepresentasikan objek dalam satu dimensi. Contoh, jalan, sungai, jaringan pipa. Nah, ini kita lihat ya. Di gambar ini kita lihat 1 dan 2 itu merupakan ID untuk status jalan nasional. Status jalan ini merupakan jalan nasional. Ya, kalau jalan nasional itu berarti dikelola oleh pemerintah pusat ya. Dan dia biasanya menghubungkan untuk beberapa kabupaten kota gitu ya. Jadi lintas provinsi juga gitu ya. Lintas kabupaten kota, lintas provinsi. Jadi akap antar kota, antar provinsi gitu ya. Nah, itu statusnya jalan nasional dan itu biasanya menjadi kewenangan pusat ya. Nah, kemudian di sini juga kita bisa gambarkan kondisinya. Kondisinya gimana, baik, sedang atau rusak gitu kan. Nah, kemudian ada juga nomor 3 dan nomor 4. Nomor 3 dan 4 ini adalah jalan kabupaten. Jadi yang menginikan antar kecamatan di dalam satu kabupaten misalnya. Nah, ternyata kondisinya malah rusak ya. Nah, ini juga biasanya nanti digambarkan jadi untuk sebagai pengambilan keputusan gitu ya, mana kalau terjadi pemeliharaan jalan. Atau bisa saja walaupun jalan nasional kewenangan pusat, tapi bisa saja misalnya di tugas pembantuankan misalnya ya, diberikan tugas pembantuan atau di dekon dan sebagainya. Nah, kemudian area atau poligon. Nah, ini merupakan representasi objek dalam 2 dimensi. Contoh batas administrasi wilayah kabupaten, kecamatan, desa, persil tanah, laut, hutan, perkotaan, dan lain-lain. Nah, ini kita bisa lihat ya, ID ada 1, 2, 3, 4. 1 itu biru, laut. Nah, mungkin kalau laut itu sering digambarkan biru ya. Kalau langit, tapi di sini langit nggak akan digambarkan ya, biasanya darat atau laut. Kemudian 2, hutan bakau. Nah, hutan bakau tuh warnanya malah coklat ya. Jadi hutan bakau ini berada di antara laut dan pemukiman. Kira-kira hutan bakau ini fungsinya untuk apa? Mencegah tsunami. Ya, jadi biasanya untuk mencegah tsunami, mencegah abrasi gitu ya. Jadi dia punya fungsi yang cukup strategis ya. Terutama daerah-daerah yang punya potensi rawan bencana, rawan tsunami gitu ya. Nah, itu kan biasanya gelombang laut ya, untuk memecah gelombang laut. Jadi gelombangnya itu tidak sampai
ke daratan gitu ya. Jadi sudah dihempas, dibalikkan lagi ke laut gitu ya oleh si hutan-hutan bakau ini. Jadi dia akan ditahan gitu ya. Nah itu salah satu contoh juga untuk ini sebagai mitigasi ya, mitigasi. Jadi mencegah lah ya, mencegah. Kemudian di situ ada pemukiman dan ada hutan dengan masing-masing luasannya. Ya. Kemudian model data vektor ini sering juga disebut dengan data spaghetti. Sudah pernah makan spaghetti? Siap, orang kampung. Siap. Iya, kalau saya sih makannya mie Aceh, mie godok Jogja gitu. Ya, Aceh lebih enak, Bu. Nah, sekarang spaghetti itu kan juga dikemas-kemas dalam bentuk seperti mie instan gitu kan? Ya kan, malah sudah dikasih toppingnya juga apa gitu. Nah, model data vektor itu dikenal pula sebagai model data spaghetti. Pada model ini, lembaran peta kertas ditranslasikan garis-garis demi garis ke dalam list koordinat XY dalam format digital. Nah, sebuah titik dikodekan sebagai pasangan koordinat XY tunggal. Sebuah garis dikodekan sebagai list atau string pasangan koordinat XY. Sementara area atau luasan dikodekan sebagai poligon dan direkam sebagai pasangan koordinat closed loop yang didefinisikan batas-batasnya. Nah, model data ini merupakan ekspresi peta dalam sistem koordinat Kartesian. Nah, file data koordinat XY gitu ya, selalu berpasangan ya XY gitu. Merupakan struktur data yang sebenarnya data spasial disimpan dalam sistem komputer. Nah, kemudian model data spaghetti ini sangat tidak efisien ya katanya untuk kebanyakan tipe analisis spasial yang diperlukan oleh SIG. Hal ini dikarenakan hampir semua tipe analisis spasial dalam SIG harus diturunkan dengan menggunakan proses komputasi. Walaupun demikian, model ini sangat efisien untuk reproduksi peta. Jadi peta yang harus diproduksi kembali gitu ya, karena rusak, karena apa gitu ya. Nah, secara digital karena informasi yang tidak berhubungan dengan masalah proses plotting dan reproduksi, misalnya hubungan spasial dan topologi, tidak turut direkam dan diproses sama sekali. Model data vektor terbagi menjadi beberapa bagian. Tadi kan kita sudah ini ya, model data vektor itu ada topologi, non-topologi. Nah, kemudian topologi itu ada simple data, higher data level. Higher data level ini bisa thin, ya, regions, dynamic segmentation. Ya. Nah, ini tadi ya. Pembagiannya, pengkategoriannya, atau pengklasifikasiannya. Jadi model data vektor itu ada non-topologi, topologi, data sederhana, data tingkat tinggi. Nah, data tingkat tinggi ini kemudian ada chain triangulated irregular network, regions, dan dynamic segmentation. Mari kita bahas pembagian tadi ya. Nah, apa yang dimaksud dengan topologi? Topologi itu biasa digunakan dalam analisis spasial dalam SIG. Topologi merupakan model data vektor yang menunjukkan hubungan spasial di antara objek spasial. Salah satu contoh ya, bahwa persimpangan di antara dua garis dipertemukan dalam bentuk titik. Ya, jadi titik temunya ya, atau apa ya istilahnya ya. Dan kedua garis tersebut secara eksplisit dalam atributnya mempunyai informasi sebelah kiri dan sebelah kanan karena dari titik temu tadi ya. Nah, pertemuan tadi ini kan dengan titik gitu ya, kemudian ada di kiri, ada di kanan. Topologi sangat berguna pada saat melakukan deteksi kesalahan. Jadi pada saat proses digitasi ya. Selain itu berguna pula dalam melakukan proses analisis spasial yang bersifat kompleks dengan melibatkan data spasial yang cukup besar ukuran filenya. Nah, kemudian salah satu contoh analisis spasial yang dapat dilakukan dalam format topologi adalah proses tumpang tindih atau overlay.
dan analisis jaringan, network analysis di dalam SIG. Nah, itu contoh ya, contoh topologi. Nah, kemudian ada non-topologi. Tadi kalau kan itu terbagi ya, data vektor itu topologi dan non-topologi. Nah, apa itu non-topologi? Merupakan model data yang mempunyai sifat yang lebih cepat di dalam menampilkannya. Dan yang paling penting yang dapat digunakan secara langsung di dalam perangkat lunak, software SIG yang berbeda-beda. Nah, non-topologi ini digunakan dalam menampilkan atau memproses data spasial yang sederhana dan tidak terlalu besar ukuran filenya. Pengguna hendaknya dapat mengetahui dengan jelas dari kedua format ini. Nah, sebagai contoh, dalam format produk Esri, yang dimaksud dengan format non-topologi adalah dalam bentuk save file. Nah, itu formatnya ya, extensionnya SHP ya. Sedangkan format dalam bentuk topologi adalah coverage. Coverage, surface, tutupannya gitu ya. Nah, model data vektor dalam topologi lebih jauh lagi dapat dikembangkan dalam dua kategori. Data sederhana atau simple data dan data tingkat tinggi atau higher data level. Nah, yang merupakan representasi data yang mengandung 3 jenis data ya, yang simple data tadi, point, line, and polygon. Itu secara sederhana. Kemudian yang data higher level itu dikembangkan lebih jauh dalam melakukan pemodelan secara 3 dimensi atau 3D. Jadi model tersebut adalah menggunakan TIN, teknologi triangulated irregular network. Ya, berarti dia tidak beraturan gitu ya. Model TIN merupakan satu set data yang membentuk segitiga. Jadi membentuknya segitiga ya. Dari suatu data set yang tidak saling bertampalan. Nah, pada setiap segitiga di dalam TIN itu terdiri dari titik dan garis yang saling terhubungkan sehingga membentuk segitiga. Model TIN ini berguna dalam merepresentasikan ruang spasial dalam bentuk 3D sehingga dapat mendekati kenyataan di lapangan. Salah satu di antaranya adalah dalam membangun model permukaan bumi digital atau Digital Terrain Model atau DTM ya. Kemudian ada region. Nah, ini region ini juga klasifikasi tadi dari higher data level ya. Sekumpulan poligon di mana masing-masing poligon tersebut dapat atau tidak mempunyai keterkaitan di antaranya. Akan tetapi saling bertampalan dalam satu set data. Segmentation adalah model data yang dibangun dengan menggunakan segmen garis dalam rangka membangun model jaringan atau network ya. Jadi segmen gitu ya. Nah, ini secara summary ya untuk keuntungan dan kelemahan dari model data vektor ini. Jadi yang pertama, penyajian datanya cukup bagus, struktur datanya cukup kompak, grafik data cukup akurat, pemanggilan kembali ya atau proses retrieval, updating dan generalisasi grafik data dan atribut dapat dilakukan dengan mudah. Topologi data dapat dideskripsikan selengkapnya dengan LinkNet. Kelemahannya, struktur datanya cukup kompleks ya. Kombinasi dari beberapa poligon dalam overlay itu cukup sulit. Display dan plot data cukup mahal. Teknologinya juga cukup mahal. Jadi terutama untuk hardware dan software yang handal. Filtering dalam poligon tidak mungkin dilakukan. Nah, ini perbandingan model data raster dan model data vektor. Kedua model data spasial yang telah disebutkan di atas, baik raster dan vektor, mempunyai karakteristik yang berbeda dalam mengaplikasikannya. Hal ini sangat bergantung pada tujuan, analisis, sistem, dan aplikasi yang akan digunakan. Jadi udah bisa ya membedakan mana yang vektor, mana yang raster. Jadi kalau raster itu ada cell grid-nya ya, karena itu nanti terkait dengan resolusi. Nah, kemudian ini adalah tabel perbandingan ya yang memperlihatkan perbandingan di antara kedua model. Oke, sebelum saya lanjut ini,
ketua kelas jangan lupa link absen di-share ke teman-temannya, sudah atau belum? Halo? Belum, Bu. Sudah, Bu. Oh, yang belum coba diisi dulu ya. Sudah, Bu. Jumlah absensinya nggak memenuhi ketika ujian ya. Akurasi ini adalah, kalau dari ini kita bisa membandingkan dari beberapa parameter ya. Dari akurasi ya, ketepatannya. Nah, ternyata vektor itu akurat dan lebih presisi ya. Presisi itu tepat ya. Sementara kalau raster ya sangat tergantung dengan ukuran grid atau selnya ya, kan tadi tergantung pada resolusi akan menentukan kekasaran dan kehalusan tadi ya. Kemudian kemudian parameter lain adalah atribut. Ternyata kalau pada model data vektor itu relasinya langsung dengan DBMS atau Database Management System dan dia bersifat relasional ya. Kemudian kalau di raster grid cell itu merepresentasikan atribut. Jadi relasi dengan DBMS itu tidak secara langsung. Kemudian kompleksitas tinggi kalau di data vektor. Kalau ini lebih sederhana ya. Jadi memerlukan algoritma dan proses yang sangat kompleks kalau di vektor. Kemudian dari sisi output, kualitasnya tinggi. Kalau data vektor sangat tergantung dengan plotter printer dalam kartologi. Jadi plotter dan printer itu merupakan output device ya di dalam komponen dasar dari SIG. Nah, bagaimana outputnya kalau dari raster? Bergantung terhadap output printer dan plotter, ya kan? Apalagi kalau yang kemudian 3 dimensi gitu kan. Analisis spasial dan atribut terintegrasi. Kompleksitasnya sangat tinggi kalau di data vektor. Sementara di data raster bergantung dengan algoritma dan mudah untuk dianalisis. Jadi lebih mudah. Aplikasi dalam remote sensing tidak langsung dan memerlukan konversi kalau di data vektor. Tapi sebaliknya di raster dia langsung, analisis dalam bentuk citra sangat dimungkinkan. Simulasi, bagaimana dengan simulasi? Kalau di vektor itu ternyata kompleks dan sulit. Kalau di raster mudah untuk disimulasikan. Input, digitasi dan memerlukan konversi dari scanner. Kalau raster sangat mudah, sangat memungkinkan untuk diaplikasikan dari hasil konversi dengan menggunakan scan. Ya, karena dia kan foto udara, citra satelit. Volume, nah bergantung pada kepadatan dan jumlah vertexnya ya kalau vektor. Nah, kalau raster itu bergantung pada ukuran grid dan sel. Jadi semakin kecil tadi ya, semakin detail, maka resolusinya juga itu yang tinggi. Resolusi kalau di vektor bermacam-macam, kalau di raster tetap ya. Demikian model data spasial untuk bahan. Jadi kita nanti UTS materinya sampai di sini ya. Soalnya itu pilihan berganda jadi tinggal gampang kan, hitung-hitung kancing. Jadi kayak kuis itu aja. Waktunya sama dengan waktu yang dialokasikan untuk UTS. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Saya lupa bawa minum, nggak puasa. Halo? Bu. Pass or any question? Any comment? Oke, saya kira pertemuan hari ini cukup sekian ya. Jangan lupa absennya diinikan. Kemudian selamat mempersiapkan untuk UTS. Ya, walaupun Pak sebagian besar fokus ya dalam mempersiapkan proposal, tapi juga jangan lupa UTS dipersiapkan ya. Jadi ujiannya nggak sulit, jadi menggunakan metode multiple choice, pilihan berganda.
Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya kira pertemuan hari ini cukup sekian ya. Jadi silakan mempersiapkan lebih ini lagi untuk persiapan ujian ataupun mungkin melanjutkan pembuatan proposal penelitian. Demikian ya. Halo. Siap Bu, terima kasih Bu. Ya Bu. Yes. Oh, ini baru ada yang masuk nih, Ferry Chandra. Oke, Ferry Chandra pimpin doa selesai perkuliahan. Ferry Chandra barusan masuk tuh. Mana Ferry? Ferry, pimpin doa dulu lah mengakhiri perkuliahan. Mana Ferry? Karena baru masuk tadi, barusan saya lihat. Ferry? Mana Ferry Chandra? Ferry Chandra? Izin Bu, katanya error itu. Oh, error ya. Terputus Bu. Oh, ini juga ada Anggos. Pada kemana? Lagi si Anggos baru masuk nih. Barusan bimbingan dulu kali ya. Anggos ya, bimbingan.